Rabies adalah salah satu penyakit menular paling berbahaya di dunia, karena hampir selalu berujung pada kematian jika tak ditangani sebelum gejala muncul. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat dan umumnya menular melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, seperti anjing, kucing, kelelawar, atau monyet. Well, gue Lisa. Selamat datang di Zona Zero ID. Kali ini kita akan bahas virus rabies. Setelah virus masuk ke tubuh, ia bergerak perlahan melalui saraf menuju otak, sehingga pada awalnya penderita bisa terlihat baik-baik saja selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun, ketika gejala mulai muncul, seperti demam, nyeri di bekas gigitan, rasa cemas berlebihan, halusinasi, kejang, hingga hidrofobia atau takut air, rabies hampir tidak bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya mendekati 100%. Karena itu, rabies sangat berbahaya dan hanya bisa dicegah dengan tindakan cepat setelah gigitan, seperti mencuci luka dengan benar dan segera mendapatkan vaksin serta serum anti-rabies. Rabies berasal dari virus rabies yang secara alami hidup dan berkembang pada hewan berdarah panas, terutama mamalia. Secara alamiah, virus ini diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan bertahan melalui siklus penularan antar hewan, khususnya pada anjing, kelelawar, rakun, rubah, dan serigala di berbagai belahan dunia. Hewan-hewan ini menjadi reservoir alami, artinya virus bisa terus hidup di dalam populasi mereka tanpa harus berpindah ke manusia. Penularan ke manusia terjadi ketika air liur hewan yang terinfeksi masuk ke tubuh, biasanya melalui gigitan atau luka terbuka. Dalam sejarahnya, rabies menyebar luas seiring dengan domestikasi anjing dan meningkatnya interaksi manusia dengan hewan liar. Sampai hari ini, anjing masih menjadi sumber utama rabies pada manusia, terutama di negara berkembang, termasuk di Asia dan Afrika, di mana pengendalian vaksinasi hewan belum merata. Hewan yang terkena rabies biasanya menunjukkan perubahan perilaku yang cukup jelas dan semakin memburuk seiring waktu. Salah satu ciri paling umum adalah perubahan sifat secara mendadak. Hewan yang biasanya jinak bisa menjadi sangat agresif, mudah menyerang, atau menggigit tanpa sebab, sementara hewan liar justru bisa tampak tidak takut pada manusia. Selain itu, hewan rabies sering terlihat gelisah, hiperaktif, dan sulit dikendalikan, seolah-olah kebingungan atau stres berat. Ciri lain yang khas adalah keluarnya air liur berlebihan atau berbusa di mulut karena hewan kesulitan menelan. Hewan juga bisa mengalami gangguan saraf, seperti berjalan sempoyongan, kejang, lumpuh pada kaki belakang, atau kepala miring. Pada fase lanjut, hewan tampak lemas, menyendiri, tidak mau makan dan minum, lalu akhirnya mati. Penting diingat, tidak semua hewan rabies selalu agresif. Ada juga tipe rabies diam, di mana hewan terlihat pasif, lesu, dan lumpuh. Karena itu, setiap hewan yang menggigit lalu menunjukkan perilaku tidak normal harus dianggap berisiko rabies dan ditangani dengan sangat hati-hati. Secara teori, virus rabies bisa berevolusi karena semua virus memiliki kemampuan bermutasi. Namun, dalam praktiknya, sangat kecil kemungkinan rabies berevolusi menjadi virus yang menjadikan manusia sebagai inang utama untuk menyebar dari manusia ke manusia. Hal ini karena cara kerja rabies sangat spesifik. Virus ini menyebar melalui gigitan, masuk lewat jaringan saraf, lalu cepat merusak otak dan menyebabkan kematian. Pola ini justru tidak menguntungkan bagi penyebaran antar manusia, karena penderitanya biasanya sudah sangat sakit, terisolasi, dan cepat meninggal sebelum sempat menularkan virus ke orang lain. Selain itu, rabies tidak menyebar lewat udara, sentuhan biasa, atau droplet, melainkan hampir selalu membutuhkan luka terbuka dan air liur yang terinfeksi. Evolusi virus cenderung memilih jalur yang paling efisien untuk bertahan hidup, dan tubuh manusia bukan lingkungan yang ideal bagi rabies untuk menyebar luas. Hingga saat ini, penularan rabies dari manusia ke manusia hampir tidak pernah terjadi, kecuali kasus yang sangat langka seperti transplantasi organ. Jadi, meskipun mutasi selalu mungkin secara biologis, berdasarkan ilmu pengetahuan saat ini, rabies sangat tidak mungkin berubah menjadi virus yang menyebar antar manusia seperti flu atau COVID-19.